ganjel, betul. Ganjel. Oke, sebelumnya aku minta teman-teman yang ada di pinggir buat agak ke tengah. Itu pasti nggak masuk di video. Ke tengah aja. Nah, demi dokumentasi guys. Ini satu dua baris ini. Pinggir aja ya, pinggir. Nah, ke depan dulu, depan dulu. Mas Basit apa kamu? Nanti Mas Basit ada foto di depan ini foto. Apa bedanya? Buri malah nanya kok. Mas ini juga? Ya, ini juga. Oh, soalnya gini ya Mbak. Gimana nih? Ayo kesini aja. Agak sini dulu. Maju. Tak gendong boleh. Gak mulai nanti nih. Rapatkan barisan. Rapatkan barisan. Ya, benar. Oke, kita akan mulai sesi satu kita pada sore hari ini. Sebelumnya kita akan angkat pujian Engkau Alasan Selamatku Hidup.
Mari teman-teman kita berdoa. Selamat sore Tuhan, selamat sore Yesus, selamat sore Yesus. Terima kasih Tuhan atas berkat yang telah Tuhan berikan kepada kami hingga saat ini sehingga kami dapat berkumpul satu tempat ini untuk melakukan ibadah. Dan sekarang kami akan memberikan persembahan kiranya Tuhan berkati supaya yang kami berikan supaya dapat menggunakan kerajaan Tuhan Yesus. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, hanya dalam nama kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke, berikutnya kantong akan diiringi dengan lagu pujian album baru. Kak tolong sharing bantuin jangan apa ya. Oke, sekarang ini lagu seperti ini. Patah hati. Oke, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Tuhan. Sebelumnya mari kita siapkan hati dan pikiran kita supaya kita akan berfokus pada firman Tuhan kita pada sore hari ini. Kita akan angkat pujian Kau Tetap Allah.
Bapa di surga, terima kasih. Jauh-jauh kami dari tempat tinggal kami menuju ke tempat ini untuk retreat dari kesibukan kami masing-masing, untuk meninggalkan, mundur dari semua kesibukan duniawi kami. Dan kami mengambil kesempatan berkumpul di tempat ini untuk fokus menyembah Tuhan, mencari Tuhan di dalam hidup kami. Terutama untuk adik-adik kami, remaja dan pemuda yang difokuskan pada saat malam hari untuk mencari Tuhan di dalam hidup mereka. Nah, karena itu hamba sadar secara pribadi bahwa firman ini adalah firman yang maha kuasa. Hamba yang menyampaikannya tidak lebih daripada manusia yang tercipta dari debu dan tanah. Karena itu Tuhan pakai urapi dan firman ini hamba persembahkan semuanya di dalam nama Yesus. Amin. Shalom. Shalom. Ini pemuda remaja ya? Masa dari SD di sini? Dari SMP semua ya? SD aja? Oh iya. Puji Tuhan. SD, SMP, SMA ya? Kuliah ada? Gak ada ya? Ada. Oh ini kuliah semua. Yang senior-senior berarti ya? Oke. Tadi ada main point saya kirim. Ya, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, ya, saya mau buat kesepakatan bersama dulu. Kita bisa bersepakat malam hari ini ya. Pertama, nanti tolong catat isi khotbahnya. Ada yang mau pulpen hari ini? Gak ada yang mau pulpen ya? Pulpen atau HP nanti tolong dicatat ya. Setiap main poin khotbahnya. Karena nanti di akhir ya, di akhir khotbah saya mau kita diskusi bersama. Ya, kita akan buat kelompok nanti ya untuk membahas tema ini. Ya, jadi dari main poin yang kakak sampaikan nanti, kalian akan renungkan itu bersama-sama. Ya, simpulkan. Ya. Berikutnya. Ya, siapa yang ingat tema kita malam hari ini? Apa tadi artinya? Iya, hanya lakukan atau lakukan saja ya. Di dalam Yesaya ya. Indonesia. Ini yang pertama embrace your desire atau just do it? Embrace dulu ya. Oh iya sorry, saya yang salah berarti ya. Kita mulai dari embrace your desire. Artinya apa? Rangkullah keinginanmu, ya. Embrace your desire. Di dalam Yeremia 42 ayat 3 kita baca sama-sama ya, nyari. 1 2 3. Semoga Tuhan Allahku memberitahukan kepada kami jalan yang harus kami tempuh dan apa yang harus kami lakukan. Nah, kakak mau tanya dulu malam hari ini, ada nggak di sini yang punya keinginan yang sangat ingin dicapai? Silakan angkat tangan, raise your hand, tinggi. Ya, sekali lagi yang punya keinginan ya, ada yang punya cita-cita, ya. Ada yang punya harapan di sini, silakan angkat tangan. Harapan apapun. Ya. Baik, silakan turunkan tangan. Nah, siapa di sini yang pernah ya punya keinginan sudah hampir sekali tercapai tapi gagal? Ada? Silakan angkat tangan. Ya. Kakak sendiri pernah ya. Dari kecil ya, kakak ini dididik sama orang tua dengan tegas. Kakak dulu dibelikan mainan tentara semua. Jadi dari kecil kakak tuh punya cita-cita jadi seorang abdi negara ya, tentara. Saya bilang sama orang tua saya, nanti kalau saya besar lulus sekolah saya mau jadi TNI. Saya bilang, oh bagus katanya. Lulus SMA ya, datang tentara ya yang membawa apa namanya ini
penerimaan calon bintara apa tadi itu, saya kemudian mendaftarkan diri. Tapi kata komandannya, tolong izin dulu sama keluarga. Ya wis, izin dulu sama keluarga. Yang pertama kali saya tanya adalah mbah saya. Ya, karena saya dekat, saya dari kecil hidup dengan mbah saya. Saya tanya dia, ya, sebelum beliau meninggal, dia kasih wejangan seperti ini. Kalau kamu sampai menjadi tentara, nanti kalau mbah meninggal kamu nggak bisa izin, ya. Mbah nggak izinkan kamu jadi tentara. Ini sudah satu langkah saja lagi saya harus maju. Tapi kemudian terputuskan, ya, putus oleh karena harapan orang tua yang tiba-tiba berubah, ya. Jadi seringkali kita punya cita-cita, kita punya harapan, kita punya keinginan, itu tiba-tiba terputus dan itu membuat kita sering kecewa, ya. Kita semua mungkin ada yang merasakan sampai hari ini. Nah, kita pasti punya keinginan dan harapan, ya, yang positif tentunya dalam hidup kita untuk meraih masa depan, ya. Nah, dalam teks ini kita akan belajar, ya, dari kisah Nabi Yeremia ini, ya. Pada saat dia bersama-sama dengan bangsa Israel, waktu, ya, bangsa Israel dikalahkan oleh Raja Nebukadnezar. Ya. Ada yang sudah baca teks ini sebelumnya? Sudah dibaca? Belum? Teks ini itu berbicara tentang sejarah kekalahan bangsa Israel dari Babel. Ya. Nah, kita belajar dari kisah ini bagaimana, ya, bangsa Israel, ya, memiliki suatu harapan di dalam diri mereka, ya, untuk meraih suatu kemerdekaan. Ya. Mereka itu punya cita-cita, ya, yang ingin sekali mereka rangkul, ya, ingin sekali mereka gapai, yaitu bebas dari peperangan. Yang kedua, mereka ini ingin sekali, ya, jauh dari perbudakan. Ya. Mereka tidak ingin diperbudak oleh bangsa lain. Ya. Nah, karena itu setelah mereka kalah dari Babel, mereka ingin supaya kerajaan Israel kembali utuh, bangsanya yang tadi dibawa, dipecah belahkan oleh Nebukadnezar itu kembali, ya, kembali bersama. Karena mereka setelah dikalahkan oleh Nebukadnezar, bangsa Israel itu dipecah belah menjadi dua, ya. Ada yang dibawa ke Babel, sebagian itu ditinggali reruntuhan kerajaan Israel. Nah, dari teks ini kita akan mau belajar, ya. Pertama, bisa dilanjutkan? Ya, pembahasan pertama yang kita akan bahas, ya, tentang harapan, ya, atau keinginan bangsa Israel yang tidak sesuai dengan apa yang mereka bayangkan. Itu nanti main poin kecilnya, ya. Pelajaran yang kedua yang akan kita bahas dari teks ini yaitu pelajaran hidup dari kisah, ya, bangsa Israel ini untuk mewujudkan keinginan atau harapan agar kita bisa mencapai, ya, masa depan yang baik. Lanjut. Nah, harapan atau keinginan bangsa Israel yang tidak sesuai. Bangsa Israel ini punya harapan seperti ini. Kita ini bangsa yang kuat, ya. Kita ini bangsa yang terpilih. Kemudian kita ini bangsa yang dekat dengan Tuhan, ya. Tidak mungkin terkalahkan. Lanjut. Lalu apa kemudian fakta yang terjadi berdasarkan teks ini? Next. Bangsa Israel yang kuat dikalahkan melawan mereka dengan mudah. Yeremia 40. Silakan dibuka. Yeremia 40. Yeremia 40 ayat 1 sampai 16. Ya. Tadi mereka punya harapan seperti ini. Mereka ini kan dipimpin oleh Tuhan secara langsung. Ya. Ada Tuhan yang Maha Kuasa berserta dengan mereka. Maka mereka punya keyakinan dan harapan bahwa mereka adalah bangsa yang tidak mungkin bisa dikalahkan. Ya. Tapi faktanya mereka bangsa yang kuat bisa dikalahkan dengan mudah. Ya. Nah, ini terjadi karena apa? Pertama, dalam Yeremia 34 ayat 1 sampai 22, ya, kalau kita flashback kembali ke dalam ceritanya, ini karena mereka
berdosa di hadapan Tuhan. Apa dosa yang mereka lakukan? Coba buka teks ya, Yeremia 34 ayat 1 sampai 22. Selidiki itu ya. Dosa apa kira-kira yang mereka langgar? Ya. Dosa apa kira-kira yang mereka langgar sehingga Tuhan murka? Yaitu keputusan Tuhan dan perjanjian Tuhan dengan mereka untuk membebaskan sesama mereka, bangsa Ibrani, dari perbudakan. Ya. Di dalam teks itu, ya, di dalam Keluaran 21 ayat 2, ya, di situ kita dapat penjelasan khususnya mengenai apa dosa yang mereka lakukan terhadap Tuhan. Yaitu pada waktu Musa membawa mereka keluar dari Mesir, ya, Tuhan memberikan suatu perjanjian kepada mereka. Kalau kalian beli budak dan budak ini ternyata orang Ibrani, kalian harus membebaskan dia di 7 tahun dia menjadi budakmu. Karena apa? 6 tahun dia akan bekerja untukmu sebagai budak. Ada yang tahu budak di sini? Budak? Ada yang tahu? Bukan bahasa Malaysia ya. Budak itu kalau masih bahasa Melayunya anak kecil ya. Budak, ada yang tahu? Pesuruh, ada lagi? Babu, ya, ada lagi? Batur. Ada lagi? Ya. Budak itu adalah, ya, orang-orang yang dapat disuruh apapun, ya. Mereka tidak boleh melawan. Ya. Mereka harus tunduk kepada kepada Tuhan mereka, apapun yang Tuhan mereka perintahkan. Dan mereka diperlakukan dengan semena-mena. Ya, mau dia ditendang, ya, mau dia dicekik, kalau mau bagaimanapun Tuhan dia bertindak terhadap dia, ya, dia tidak bisa melawan karena dia adalah budak. Budak ini dibeli, ya, karena pada zaman itu ada orang-orang yang kalau kalah perang, nanti masyarakatnya itu akan dibawa oleh yang menang perang. Mereka dibawa ke kerajaan mereka, kemudian orang yang kalah ini dijadikan sebagai pesuruh oleh mereka, ya. Nah, itu yang terjadi kepada bangsa Israel. Dan ini juga pernah terjadi waktu mereka ada di Mesir, ya, sebelum mereka keluar daripada Mesir. Nah, tetapi, ya, perjanjian yang sudah mereka buat dengan Tuhan, mereka langgar. Ya, karena apa? Ya, dari teks ini, saya belajar ini kemarin, ternyata bangsa Israel ini punya hasrat, ya, sudah ketergantungan, ya, dengan menindas sesamanya sendiri. Ya, mereka sudah terlalu nyaman, ya, punya pembantu misalnya. Akhirnya mereka nggak mau kerja sendiri. Ya. Tuhan sudah bilang pokoknya tahun ke-7 pembantumu itu, budakmu itu harus keluar, ya, harus dibebaskan. Tapi mereka punya kebiasaan harus dilayani, dan karena kebiasaan ini tertanam di dalam diri mereka, mereka nggak mau lepaskan budak itu di tahun ke-7, dan Tuhan kecewa dengan hal ini, sehingga Tuhan menghukum mereka dengan melakukan, ya, dengan memberikan apa yang sangat mereka takutkan sebagai hukuman bagi mereka. Mereka takut diperbudak, tapi mereka senang memperbudak orang lain. Sehingga Tuhan menghukum mereka dengan cara mengalahkan kerajaan Israel, dan bangsa Israel dijadikan sebagai tawanan dan budak di negeri orang-orang Babel, yang mereka sangat-sangat tidak sukai. Yang kedua, ya, alasan kenapa bangsa Israel ini sangat gampang, ya, dikalahkan dari sama lawan mereka, yaitu karena mereka menolak, ya, masih main poin pertama tadi, yaitu karena mereka menolak untuk mendengarkan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Yeremia 35 ayat 15, ya. Fokus di Yeremia 35 ayat 15 itu. Tuhan mengirim orang-orang Rehab, ya. Orang-orang Rehab ini adalah orang-orang yang taat
ya, setia, ya. Mereka sangat-sangat patuh terhadap perintah dari leluhur mereka. Ya. Orang Rehab ini dijadikan sebagai contoh kesetiaan oleh Tuhan kepada bangsa Israel, karena mereka tidak setia kepada Tuhan. Apa contoh kesetiaan, ya? Apa contoh kesetiaan orang-orang Rehab ini? Orang-orang Rehab ini adalah keturunan, ya, keturunan dari Yonadab bin Rehab. Ya, kalau kalian baca perjanjian lama, ya, kisah raja-raja itu, kalian akan menemukan suatu kisah di sana tentang seorang raja Israel, ya, yang sangat-sangat buruk, yang namanya Raja Ahab, ya, Raja Ahab, Raja Ahab. Nah, Ahab ini dikenal sangat buruk di mata Tuhan. Nah, sehingga Tuhan mengirim Yehu, ya, salah seorang yang sangat dipercaya. Tuhan mengirim Yehu, ya, untuk mengalahkan, ya, Ahab supaya dia turun dari tahtanya dan membunuh dia. Dalam tanda petik di sini Tuhan mau supaya kepemimpinan ini segera berakhir karena dia sangat jahat di mata Tuhan. Ya. Nah, Yehu ini didukung secara langsung oleh Yonadab bin Rehab ini. Nah, Yonadab bin Rehab ini punya suatu komitmen di dalam dirinya, dan itu berlaku untuk keturunannya, yaitu, ya, mereka ini dilarang untuk mengelola anggur. Yang pertama, yang kedua menanam anggur tidak boleh. Membangun rumah, jadi orang-orang Rehab ini nggak punya rumah. Jadi mereka itu tinggal di tenda-tenda di padang gurun, ya. Mereka itu tidak mendirikan rumah. Yang kedua, mereka tidak minum anggur. Dan ini terus mereka ikuti sampai pada masa kisah ini tertulis. Dan Tuhan memakai orang-orang Rehab ini sebagai suatu teladan kepada bangsa Israel kala itu. Lihat ini orang-orang Rehab, sama nenek moyang mereka saja mereka taat dan setia. Masakan kalian ini tidak mau taat dan setia kepada aku sebagai Tuhan, ya? Tuhan pakai orang-orang Rehab ini sebagai contoh, ya. Tetapi, ya, walaupun demikian, mereka juga tetap menolak untuk mendengarkan orang-orang Rehab ini. Sudah dikasih contoh sama Tuhan yang positif, enggak juga mau dengar. Artinya bangsa Israel ini sangat keras kepala, ya. Sehingga penyebab dari inilah yang membuat bangsa Israel yang tadinya sangat super power, yang sangat kuat, tadi mudah sekali dikalahkan oleh lawan mereka, ya. Karena itu keinginan mereka atau harapan dan sesuatu yang mereka yakini tentang bangsa mereka yang sangat kuat tadi itu akhirnya pudar dengan sendirinya. Karena apa? Karena mereka adalah bangsa yang suka melakukan pemberontakan terhadap Tuhan. Yang berikutnya, poin kedua, mereka ini kan tadi sudah dikalahkan, ya, mereka sudah dikalahkan oleh Nebukadnezar. Kemudian mereka ini dipecah belah, ya, pecah belah oleh Nebukadnezar. Yang kuat, yang gagah perkasa siapa di sini yang biasanya pergi nge-gym? Ada yang nge-gym di sini? Ada kan? Nge-gym. Ada yang nge-gym ya? Iya. Jadi dulu waktu kakak masih SMA, badan kakak itu kurus sekali, ya, kurus kerempeng, hitam lagi, ya, hidup. Tapi suka main volley ya dulu. Jadi gini-gini pernah jadi atlet volley. Nah, waktu kakak masih kurus seperti itu, kakak tuh pengen tampil lebih beda, ya. Saya itu pengen tampil pede di depan, terutama waktu itu teman-teman cewek, ya. Kalau kita kurus, kemudian ceking, apa istilahnya tadi itu? Kerempeng ya, kerempeng, hitam, hidup lagi kan. Gak
pede kan kita di depan siapapun, terutama teman-teman kita yang cewek. Akhirnya kakak waktu itu usaha pergi ke tempat gym, langsung angkat barbel 10 kilo. Begitu yang punya gym keluar, hampir gak bisa pakai baju gym begini keluar. Ngapain kau dek? Katanya, nge-gym om. Untuk apa? Mau kasih kembang ototmu. Mau sampai tua aku nge-gym gak akan tumbuh ototmu katanya. Terus apa solusinya om? Kau kasih besar dulu badanmu katanya. Makan makanan protein yang tinggi. Jadi dia suruh saya makan telur waktu itu sama tempe. Karena itu saya makan telur hampir 50 piring kalau nggak salah ya. Kalau di sini kan per kilo lah ya. Hampir 50 kilo saya makan dalam 3 minggu. Ada yang mentah, ada yang setengah matang, ada yang digoreng. Hanya dalam 1 bulan badan saya ngembang seperti Kak Bambang waktu itu. Begitu saya datang, wah kaget sekali. Ini kamu kemas katanya? Iya saya bilang. Oke, kalau begitu kalau kamu serius kita mulai ya. Dulu sempat ada 4 pack di sini saya kan 6 pack biasanya 4 pack belum jadi semua. Lalu kemudian masuk ke kelas 3 SMA karena ini cedera main poli ya. Akhirnya nggak mau olahraga lagi. Kemudian yang tadinya 4 pack sekarang jadi 1 pack ya. Kalau duduk pun sesak ya karena perut dengan kancing baju, kancing celana ini sering bertabrakan satu sama lain. Nah, kita mengusahakan ya, kakak dulu mengusahakan supaya bisa terlihat kuat, ya kan? Kuat dan tak terkalahkan di depan anak-anak perempuan. Nah, mereka ini tadi sudah dikalahkan ya sama Nebukadnezar. Kemudian diserang lagi oleh lawan mereka yang lain. Bayangkan betapa sialnya mereka hari itu ya. Kalian bisa bayangkan. Kalian siapa yang main Mobile Legends di sini? Sejujurnya, main Mobile Legends siapa? Ya, siapa yang sudah ngerank tadi kalah? Ngerank 30 kali ngerank kalah, lost track semua. Tiba-tiba main klasik lagi, lost track lagi. Kecewa nggak? Enggak kecewa ya, luar biasa. Saya punya akun Mobile Legends juga ya. Karena sebagai seorang pelayan kita itu punya metode untuk mendekatkan diri kepada muda. Nah, saya buat akun Mobile Legends itu untuk merangkul teman-teman muda ya. Nah, saya punya akun Mobile Legends. Kemudian ada yang lain saya invite di dalam situ, kami main bersama. Ada yang komen sama saya, dari tadi sudah saya ngerank mau berapa kali sudah lost track terus, motor tidak sistem terus dikasih buat saya ini katanya. Ya. Masa Nana jadi rombak katanya. Saya bilang gak apa-apa, saya bilang kamu main game itu tujuannya untuk apa? Saya bilang ya happy sih katanya. Lah kalau happy kenapa kecewa? Saya bilang ya gimana kita gak kecewa, kita lost track terus katanya. Ya. Bayangkan sudah kalah dari tadi kemudian dilawan lagi sama yang lain. Betapa terpuruknya ya keadaan mereka saat itu. Dan ini terjadi pertama kita lihat strip 1 itu karena dosa mereka lagi, yaitu mereka menginginkan kekuasaan atas semua orang, sehingga mereka bisa memperbudak ya seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Sehingga mereka bisa memperbudak semua orang, termasuk saudaranya sendiri. Siapa di sini yang berapa bersaudara ya? Siapa di sini yang punya saudara ada 2 atau 3 lebih itu siapa? Atau ada yang bukan anak tunggal lah, bukan anak tunggal. Semuanya ya. Biasanya anak tunggal saja agak lain dalam arti petik ya. Nah biasanya kalau saya sendiri ada 4 bersaudara. Yang paling tua itu biasanya kalau dikasih perintah sama bapak ya, namanya Ricky ya. Ki nanti kamu buat ini ya. Begitu bapak gak ada, bukan dia yang buat, adiknya yang buat. Nanti begitu bapak muncul, dia akan suruh bekerja dengan kita lagi. Oh ya rajin, ya gitu. Pura-pura capek ya kan. Nah seringkali ya kita itu merasa senang ya, merasa sangat-sangat
puas sekali kalau misalnya kita itu bisa memperkerjakan orang, ya. Dulu waktu saya sekolah, kalau ada tugas ngepel kelas, nggak tahu masa sekarang apakah masih berlaku. Setiap pulang sekolah itu nanti ada piket kelas. Yang piket hal itu nanti perbaiki meja, kursi, ngepel, siram, nyapu dan sebagainya. Nah biasanya kalau sudah masuk ke piket saya duduk di depan dulu ya, saya duduk di depan, saya nyapu di depan kelas itu, depan pintu. Nanti guru wali kelas lihat, oh piket dia. Begitu sudah dia lewat, langsung pulang. Jadi besok di tempat saya cari, saya mana aku kemarin? Sudah piket saya. Buktinya, tanya aja wali kelas. Begitu ditanya, oh iya memang piket ya kemarin. Jadi walaupun saya tidak ikut sepenuhnya dengan mereka waktu itu, tapi saya merasa sangat puas. Toh teman-teman saya juga mengerjakannya. Ya, karena punya pikiran yang sangat-sangat ingin sekali untuk memperlakukan orang lain seenaknya, ya, hanya mau yang enak saja tapi tidak mau yang susah, sehingga hal ini dapat menimbulkan sakit hati Tuhan kepada mereka pada saat itu. Ya. Mereka punya kebun yang besar, ya. Sudah ada budak dari bangsa lain yang mereka kalahkan, ada lagi budak dari bangsa mereka, ya. Dan hanya budak dari bangsa mereka ini yang diminta Tuhan untuk dibebaskan, ya. Dari 80 misalnya budak ini, hanya 10 dari bangsa mereka yang jadi budak mereka pada saat itu. 10 ini saja yang Tuhan minta untuk dibebaskan, tapi gak mau rugi mereka. Mereka tetap mempekerjakan orang-orang sesama mereka Ibrani untuk memuaskan, ya, keinginan mereka untuk bisa memperoleh hasil, ya. Lalu yang kedua, ya, penyebab mereka bisa dikalahkan, penyebab mereka bisa diserang sampai 2 kali ini, itu akibat keangkuhan Raja Gedalia yang merasa bahwa mereka aman saja dan tidak akan ada yang mengganggu keadaan mereka karena mereka sudah dikalahkan sebelumnya. Biasanya kalau suatu bangsa itu sudah dikalahkan oleh bangsa yang lain, harta benda mereka itu akan dibawa oleh yang menang. Nah, harta benda yang sudah mereka bawa ini itu tidak ada yang mereka sisakan, hanya reruntuhan bangunan yang tersisa. Nah makanya waktu Raja Gedalia diangkat, ya, oleh Nebukadnezar sebagai pemimpin orang-orang yang dia sisakan, ya. Jadi kisah tentang Yeremia ini, ya, kisah tentang Yeremia 42 ini adalah kisah tentang orang-orang sisa yang ada di pembuangan. Nah nanti tema yang just do it ini kita akan membahas tentang bangsa Israel yang ada di pembuangan. Sementara yang Embrace Your Desire ini adalah keadaan mereka di sisa reruntuhan kerajaan Israel. Nah, di dalam hal ini, waktu Raja Nebukadnezar membawa prajurit, panglima-panglima yang tertangkap pada saat itu, yang kuat, yang gagah perkasa, ya, yang bisa lempar tombak, yang bisa pakai panah, yang bisa pakai parang dan lain sebagainya, itu dibawa ke Babel. Lalu yang ditinggalkan di sisa reruntuhan itu adalah anak-anak, perempuan, nenek-nenek, dan orang-orang yang tidak dapat berperang. Karena apa? Mereka tidak ada gunanya juga untuk diperbudak karena mereka tidak mampu bekerja. Nah, karena keadaan ini, Raja Gedalia berpikir enggak mungkin ada yang akan menyerang kita lagi. Apa yang mau mereka ambil, ya? Apa yang mau mereka rebut dari kita? Sementara semua yang kita miliki sudah dibawa ke Babel. Nah, pada saat itu, waktu penyerangan Raja Nebukadnezar ke Israel, raja yang memimpin mereka saat itu kabur keluar meninggalkan rakyatnya, dan para panglima yang setia mengikuti dia ke belakang. Yang walaupun demikian pada akhirnya dia tertangkap, ya, dia tertangkap oleh pasukan pengejar dari Nebukadnezar, yang kemudian dibawa dan digiring menuju ke Babel. Nah,
beberapa panglima dan orang-orang yang setia kepada Raja Israel waktu itu tidak sempat tertangkap. Jadi mereka ini masih selamat dan masih ada di luar kerajaan Israel. Dan mereka tidak berani menunjuk diri secara langsung. Karena apa? Takut nanti mereka akan diperangi kembali. Nah, para panglima setia ini datang kepada Raja Mikal. Mereka bilang sama dia, dari salah satu panglima, ada yang memberontak raja. Siapa yang memberontak? Salah satu dari kami itu membelot, ya. Salah satu dari kami membelot kepada kerajaan lain, yaitu Ismail bin Netanya. Ya. Ismail bin Netanya ini adalah salah satu dari panglima Raja Israel kala itu yang juga sangat loyal kepada raja mereka. Tapi kemudian karena mereka kalah perang dan mungkin dia frustasi di tempat pelarian, ya, akhirnya dia tergiur untuk mengambil suatu posisi di kerajaan Baalis, ya, yakni kerajaan Bani Ammon. Nah, karena itu inilah yang membuat mereka lemah dan lengah dan akhirnya dikalahkan oleh lawan mereka. Next. Nah, mereka mencari Tuhan untuk mendapat jawaban, tetapi kecewa dengan jawaban dari Tuhan. Dan ini seringkali kita alami, ya. Kita berdoa, minta kepada Tuhan sesuatu jalan keluar, tapi kemudian itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Karena tidak semua yang kita minta kepada Tuhan akan diberikan oleh Tuhan. Sebab Tuhan itu adil dan bijaksana dalam memberikan apa yang harus kita terima. Karena seringkali kita minta sesuatu, ya, tapi belum sesuai dengan apa yang harusnya kita miliki. Misalnya saya minta motor, tapi belum punya SIM. Tuhan tidak akan memberikan itu, kecuali kalau kita paksa, ya. Paksa orang tua, Pak, pokoknya saya mau minta motor hari ini. Lalu kemudian kita ugal-ugalan naik motor, kecelakaan misalnya, dan itu merugikan diri kita sendiri, merugikan orang lain. Karena itu tidak semua yang kita minta kepada Tuhan harus kita miliki. Yang kedua, bangsa Israel itu berharap mereka akan diperintahkan Tuhan ke Mesir untuk mencari aman. Nah, tetapi perintah Tuhan kepada mereka waktu itu, mereka harus tinggal di reruntuhan Israel karena Tuhan berjanji kepada mereka akan membangkitkan kerajaan mereka kembali seperti semula. Berikutnya, tidak mengindahkan arahan Tuhan, melainkan ikut kehendak diri sendiri. Ini terjadi karena tingginya harapan atau keinginan mereka untuk menjadi bangsa yang bebas, hidup penuh kenyamanan, keamanan yang terhindar dari perbudakan. Jadi terlalu tinggi ekspektasi itu juga berbahaya. Ya, kita harus sadar ekspektasi kita itu harus sesuai dengan kemampuan kita. Karena terlalu tinggi ekspektasi mereka akhirnya melawan Tuhan. Ya. Berikutnya, nah ini nanti karena waktu tinggal sedikit, ya. Poin tadi itu dicatat, ya. Nanti di sesi berikutnya kita akan bahas bersama. Lanjutkan. Nah, pelajaran hidup yang bisa kita ambil, silakan, untuk meraih masa depan kita. Pertama, kalau kita mau menggapai, ya, harapan kita, keinginan kita, desire kita di hadapan Tuhan, kita jangan melanggar perintah Tuhan. Caranya supaya kita itu bisa tahu larangan Tuhan, yaitu baca Alkitab. HP digunakan untuk baca Alkitab, jangan main Mobile Legends, main MF, main PUBG, apa istilahnya. Ya. Yang kedua, lebih terbuka dan siap menerima kritikan, saran dan masukan dari orang lain. Ya, karena masukan dari orang lain itu penting untuk masa depan kita. Yang berikutnya, tetap waspada kepada setiap kemungkinan kegagalan untuk mencapai cita-cita, karena ada saja, ya, peristiwa yang akan dapat menggagalkan rencana kita. Tetapi untuk mewaspadai itu kita harus terus belajar, berusaha keras semaksimal mungkin tanpa mengenal nyerah dan lelah. Berikutnya, kita berdoa kepada Tuhan, minta petunjuk serta ikut apa yang menjadi kehendak Tuhan, yaitu
berdoa secara rutin, membaca Alkitab untuk mencari apa yang menjadi perintah dan larangan Tuhan. Kemudian belajar dan bekerja keras. Selanjutnya. Dan yang terakhir, jangan memaksa diri untuk melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan hanya untuk memuaskan keinginan. Karena kalau kita memaksakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, itu berarti kita melawan kuasa Tuhan. Nah, dengan itu semua maka you can do what you need, ya. Kamu bisa melakukan apa yang kamu inginkan, kemudian kamu bisa merangkul ya masa depanmu, merangkul keinginan dan harapanmu bersama dan di dalam Yesus. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk waktu ini. Dan kami tahu bahwa cerita ini harus kami pelajari lebih dalam, di mana bangsa Israel adalah bangsa yang seharusnya menurut logika kami adalah bangsa yang terpilih, mereka bangsa yang kuat. Sering kami mendengar cerita mereka yang gagah perkasa, bahkan tembok Yeriko pun roboh oleh karena suara mereka, karena Tuhan menyertai mereka. Tetapi mereka juga bisa gagal, mereka bisa juga jatuh, mereka bisa juga lemah, mereka juga bisa gagal dalam meraih apa yang mereka inginkan. Karena itu cita-cita anak-anak kami, adik-adik kami ini, mereka ingin merangkul masa depan mereka. Karena itu dari cerita ini kami mau mereka belajar bahwa mereka harus mencari Tuhan, belajar tentang Tuhan, dan berusaha keras mencapai apa yang mereka dambakan untuk masa depan mereka. Kami percaya bahwa Tuhan akan menolong mereka senantiasa dengan hikmat yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, ini adalah syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya kembali ya. Terima kasih Pak untuk firman-Nya, Tuhan memberkati. Semuanya diberkati oleh firman Tuhan, amin. Amin. Jadi sekarang kita mau makan malam, habis itu kita kumpul lagi di sini jam 7:15 karena setelah itu kita akan KKN. Sebelumnya kita mau doa makan dulu. Saya hantarkan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta, terima kasih Tuhan untuk sesi satu ini Tuhan, untuk firman-Mu yang luar biasa Tuhan, yang berkenan di kehidupan kami Tuhan. Sebentar Bapak kami akan melakukan makan malam Tuhan, kiranya Engkau berkati makanan yang akan kami makan, kiranya Engkau mengutuskan Tuhan, semoga menjadi berkat dan kekuatan untuk kami Tuhan. Biarlah Tuhan setelah makan malam kami akan berkumpul ke tempat ini lagi Tuhan, Engkau memberikan kami hati yang lebih rindu lagi untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Yesus, haleluya, amin. Boleh langsung ke tempat makan ya? Iya.